Halo, semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Oke, ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja yuk guys. Kali ini temanya tema tentang bagaimana kabar dia, bagaimana perasaan dia sekarang ya. Kita lihat prediksi. Mungkin kamu bisa kaget, bisa terkejut ya. Ya kalau tahu kabar dia, perasaan dia sekarang gitu kan. Oke. Oke. Tara, wah. Jadi kabar dia sekarang ya. Dia ini banyak merenung. Aku ngerasa mungkin dia membatasi diri juga, atau dia mau menyendiri juga gitu. Kayak ngerasa aku sebenarnya mau dimanapun ya, mau kemanapun, mau ke siapa juga, aku pengennya sendiri gitu ya. Ya aku nggak connect juga sama yang lain, atau aku nggak terlalu fokus ke yang lain. Jadi sebenarnya aku banyak menyendiri, banyak merenungi, atau banyak mempelajari ya semua yang terjadi gitu. Dan aku ngerasa seseorang ini tidak baik-baik saja ya. Beberapa di antara mereka ada yang ngedown, ada yang ngedrop. Bisa apa ya, mungkin menurun kehidupan dia. Kayak ya kesehatan aku menurun, kebahagiaan aku menurun, keharmonisan aku menurun, stamina aku menurun, atau apapun kayak ada yang menurun ya, atau ngedown gitu. Aku ngerasa ini beberapa, ada yang kehidupannya pahit, ada yang sakit, ada yang kayak ya aku sebenarnya capek sama hidup ini gitu. Entah ini karmaku ya. Ya kan karma itu tak bertuai, jadi kayak ngerasa aja apa semua ini karma. Soalnya kok berat ngejalaninya gitu. Kok kayak berat aja hidup ini. Jadi ya capek banget gitu. Oke. Dan orang ini sering mut-mutan gitu. Moody ya. Moody itu ya mut-mutan. Bisa berubah-berubah semangat itu. Kayak iya sih. Kita perlu banget lanjutkan hidup. Kita perlu banget membangun hidup gitu. Yang udah berlalu ya berlalu, tapi perasaan nggak segampang itu ya. Kan perasaan itu nggak semudah yang kita pikirkan. Ya kita bisa aja mikir pakai logika ya. Ya hidup ini jalani aja. Melangkah aja gitu. Tapi perasaan bilang kayak nggak mudah. Perasaan bilang ya pokoknya susah gitu. Makanya mut-mutan. Ada perasaan sebentar aja gitu semangat, abis itu ngedown ya.
Jadi ada orang yang kayak di awal aja memenangkan egonya, di awal aja terlalu keras jalan pikirannya, tapi akhirnya ngedown, akhirnya kayak nggak mood, kayak nggak semangat, kayak ngerasa ada yang hilang ya, kayak ngerasa kosong, kayak ngerasa iya kecarian kamu, kehilangan kamu. Kamu di mana ya? Kamu kok nggak sama aku? Atau kok kita begini ya? Nah, kayak gitu. Sedih loh sebenarnya. Kita lihat lagi dulu ya. Oke. Jadi orang ini dalam waktu dekat ini ya, dia sering nyariin keberadaan kamu gitu. Mungkin dia ada stalking, ngecek sosial mediamu. Mungkin dia ada pantau kamu, cari tahu kamu dari mana gitu ya. Ada ngecek kamu online gak ya, kapan kamu aktif gitu. Atau apa ya, kayak mencari-cari keberadaan kamu. Iya bayangin ya. Ya kalian ini, ya kalian yang connect gitu, ngerti gak sih? Yang connect itu, yang punya chemistry, yang punya koneksi itu kan kita. Yang saling suka, yang saling cinta, yang saling sayang, itu kan kita berdua gitu. Jadi kan ya bayangin aja, kita nggak bersama atau kita ada drama, kita nggak bicara, nggak ketemu, kan sedih gitu. Kayak mencari-cari, bertanya-tanya gitu. Kamu di mana ya? Apa kamu di sana bahagia? Apa kamu sehat-sehat aja? Apa kamu nggak seperti aku, berantakan gitu ya? Ya beberapa ini kayak yakin sih, kamu di sana baik-baik aja. Ada yang yakin bahwa ya tanpa aku, ya kamu bisa lah gitu. Tanpa aku, kamu baik-baik aja di sana. Kamu bisa bahagia di sana. Kamu bisa cintai dirimu, sayangi dirimu, bahagiain dirimu di sana gitu. Ya kamu pasti baik-baik aja. Ya kayak ngerasa aja kamu akan baik-baik saja gitu. Cuma kayak ya wajar dong kayak kecarian gitu ya. Kok kangen, kok rindu, atau ya apa kamu nggak mau cari saya? Kamu nggak pengen tahu gitu kabar saya? Nah kayak gitu. Kayak bertanya-tanya aja, pengen kamu itu seperti dulu yang peduli begitu, yang inisiatif begitu ya, kayak ada rasa bertanya-tanya aja. Di mana ya kamu yang dulu, yang biasanya peduli gitu, yang biasanya inisiatif gitu. Ya, tuh. Terus ya kan dia kangen gitu, dia rindu sama kamu. Kayak gitu. Jadi kayak ada rasa apa ya? Ya ini raut wajah aku, bisa aja aku tunjukin aku baik-baik aja gitu ya. Misalnya ya aku bisa lah bersandiwara, aku bisa kayak pasang muka dua gitu ya. Atau tidak apa adanya. Ya udah aku pura-pura bahagia aja. Aku pura-pura nggak terjadi apa-apa. Aku senyumin aja semuanya. Aku jalani semuanya, aku hadapi semuanya. Tapi ya capek juga sih bersandiwara kayak gitu, karena aku sebenarnya nggak baik-baik aja. Aku sebenarnya rapuh, aku sebenarnya berantakan. Ya aku sebenarnya nggak bahagia gitu. Ya kayak gitu sih. Oke. Dan orang ini sebenarnya butuh kamu ya. Ada ini ya, kayak pengen banget gitu ngobrol sama kamu. Kayak pengen ketemu sama kamu. Ada yang kayak ngerasanya ya aku butuh kamu, kayak butuh ngobrol dengan kamu, butuh ya kita bisa cerita-cerita gitu. Kayak pengen cerita juga sih sama kamu, pengen cerita bagaimana aku di sini, pengen cerita ya mungkin ada yang harus dibahas ya di antara kita, ada yang harus dibicarakan di antara kita. Sebenarnya pengen kayak gitu ya, itu sih.
Dan orang ini kayaknya sering deh cek kontak kamu, atau dia cek akun kamu, kayak gitu. Ada yang seperti itu, ya. Dalam waktu dekat ini, kayaknya ada berulang kali mengunjungi profilmu, berulang kali mengunjungi kontak atau akun kamu, ya. Ya mana tahu kamu publikasikan hidupmu. Gitu Kak, ya. Oke, ada demon. Demon, mon adalah ya energi yang kayak sering banget menyelami isi hati, sering banget menyelami intuisi gitu. Kayaknya orang ini apa ya? Mungkin sejak ada koneksi sama kamu, dia terus-menerus mengasah intuisinya. Dia terus-menerus mendengar kata hatinya. Jadi ya sama kayak kamu sih, kan mirroring juga ada ya. Entah kalian ini twin flame, soulmate, ya koneksi cerminan gitu ya. Jadi kalau cerminan gitu ya energi kita hampir sama gitu, mirip lah ya, mirror. Jadi kayak ya udah aku di sini sebenarnya mengasah intuisi juga. Aku banyak menyendiri gitu ya. Aku banyak menyendiri, pengennya apa-apa sendiri ya. Ya karena aku mau dengar kata hati. Aku kayak mau mempelajari semua ini, merenungkan semua yang terjadi kayak gitu ya. Dan aku ngerasa orang ini akhirnya ada kayak tersadar gitu ya. Iya juga bahwa aku itu harus introspeksi diri. Aku harus ngoreksi diri aku, atau aku harus perbaiki diri aku gitu ya. Oke. Orang ini sering banget loh mikirin kamu ya. Sampai dia tuh kesel loh. Dia jengkel, sebel aja gitu. Kayak, ih kenapa ya? Kok mikirin kamu aja? Ya kayak gitu kan, kesel ya, jengkel. Apalagi kalau orangnya nggak stabil secara emosional. Terlalu sensitif, terlalu keras, terlalu sensi, mudah emosi. Kalau orangnya punya ego tinggi, punya rasa kayak keras kepala gitu ya, itu mungkin ada. Itu tuh bisa jengkel loh, bisa sebel, bisa emosi karena kok mikirin kamu aja gitu ya. Itu sih. Ini sampai pusing-pusing nih kepalanya. Ada yang sampai ya gitu, kayak benar-benar stres, jadi pusing banget nih kepala. Susah juga tidurnya ya. Nggak teratur tidurnya, nggak teratur kesehatannya gitu. Jadi kayak ada perasaan ya emosi gitu. Sebenarnya bukan emosi ke kamu gitu ya, bukan jengkel ke kamu, tapi jengkel sama diri sendiri, emosi sama diri sendiri. Kenapa ya? Kok aku gini-gini aja? Kok aku berputar-putar di dalam pikiranku aja? Sebatas mikirin kamu, mikirin kamu, mikirin kamu, hanya kayak gitu. Nah, kayak apa ya, kesel sendiri aja gitu. Hanya sebatas mikirin, berputar-putar di dalam pikiran itu sendiri ya. Ada yang ngerasa kok berputar-putar aja ya di dalam pikiranku sendiri, tanpa ngelakuin sesuatu yang berarti gitu. Wah, terus guys, kita lihat ini ya. Aku ngerasa, aku ngelihat ya, orang ini mungkin juga punya masalah ya. Bayangin lah, aku mikirin kamu aja mumet gitu ya. Aku mikirin kamu aja kayak udah banyak nih terkuras energi aku ya. Ya belum lagi masalah-masalahku. Aku punya masalah gitu.
Ini beberapa masalahnya ya mungkin di lingkungan dia, masalahnya itu tentang kerjaannya juga, atau ada masalah di dalam keluarga, pergaulan, atau jangan-jangan ada masalah keuangan, ya. Ada kayak gitu. Ya hidup dia itu sebenarnya tidak baik-baik aja, gitu sih. Ada yang lagi stres aja, udah stres mikirin cinta, mikirin kamu ya. Stres pula gitu, mikirin duit, mikirin masa depan. Nah, ada seperti itu. Oke. Terus orang ini sedih, ya. Dia ngerasa sedih karena dia seperti nggak bisa menaklukkan kamu lagi, gitu. Ya kan? Soalnya kamu sangat membuat batasan gitu ya. Kamu tidak mau lagi mencintai berlebihan. Kamu tidak mau lagi melakukan hal-hal yang berlebihan. Ya, jadi dia ngerasa aja seperti kekurangan perhatian, kekurangan cinta, kekurangan kasih sayang, kurang komunikasi, kurang pertemuan dengan kamu, atau apa ya. Kayak ngerasa aja kita udah seperti asing gitu. Asing banget ya. Padahal pernah deket. Ya kita pernah hangat gitu kan. Tapi sekarang udah dingin. Nah, tuh seperti nggak bisa terima kenyataan, nggak bisa berdamai sama keadaan, ya. Yang nggak rela, nggak terima kamu kayak gini pada akhirnya gitu. Jadi dia kayak ngerasa kamu udah beda, kamu udah berubah. Ya aku gimana lah, di sini aku nggak berdaya, ya. Aku nggak bisa diharap gitu. Aku nggak bisa diandalkan. Aku tidak punya kekuatan. Aku tidak punya keberanian. Atau ya aku nggak bisa mengimbangi kamu gitu. Aku nggak sesuai harapanmu. Aku nggak sesuai ekspektasimu. Nah seperti itu. Oke. Dan ini ada ya kayak mungkin masih butuh waktu ya. Butuh waktu untuk ngeberesin dulu diri sendiri baru bisa menghadapi kamu nanti. Ya tapi di dalam waktu kayak gitu dia tetap memantau kamu, dia tetap ini memata-matai kamu, ya. Jadi orang ini mau dia kayak gimana juga sehari-harinya, mau dia ngerjain apa, mau dia ngapain aja, mau sama siapa, tetap kayak pasti ada waktu-waktu dia luangkan untuk mata-matai kamu. Ada waktu yang dia luangkan untuk memantau kamu gitu. Misalnya jam segini ya, stalking kamu lah gitu. Atau jam segini, nyari info lah tentang kamu. Atau, ini jam berapa nih? Nah, kayaknya kunjungilah profil kamu. Ya mana tahu kamu publikasikan hidupmu. Mana tahu kamu aktif, kamu online. Ya mana tahu gitu ya, siapa tahu ya kan. Jadi kayak ada waktu-waktu dia luangkan, dia sisihkan gitu ya. Pokoknya ada waktu tertentu aku harus tetap memantau kamu dari jauh gitu. Ya pokoknya ada waktu-waktu dia siapkan untuk mengawasi kamu. Karena itu penting bagi dia gitu. Penting banget. Mungkin kalau dia lihat kamu on aja gitu ya. Atau apa ya? Sekedar kunjungi profilmu doang. Sekedar ngeliat kontakmu. Itu kan kayak ada semacam energi yang dia rasakan gitu ya. Mungkin dia semangat gitu ya. Bisa naik moodnya. Bisa tiba-tiba dia ya merasakan koneksi lah sama kamu. Kan ada orang seperti itu. Aku cuma lihat kontakmu, aku cuma lihat profilmu, atau aku lihat fotomu. Ya, aku cuma lihat itu doang. Kayak aku rasanya udah semangat, aku rasanya udah kayak senang aja bisa connect sama kamu. Atau apa ya? Ada orang seperti itu. Di
kepahitan hidupnya ternyata dia bisa merasakan hal yang manis ya, meskipun sederhana, tapi itu dari kamu gitu. Kayak sebatas cuma lihat profilmu, kontakmu, atau lihat fotomu, dia udah bahagia aja gitu ya. Cie. Siapa tuh ya? Ya ada seperti itu ya. Nah, ini kan ada rasa candu sebenarnya sama kamu ya, ada rasa ketergantungan. Contohnya nggak mikirin kamu, nggak bisa nggak memantau kamu gitu ya. Ada yang keadaannya, perasaannya kayak udahlah, nguatin diri sendiri aja, sabar-sabarin diri sendiri. Mungkin sekarang belum waktunya untuk bersama, atau belum waktunya untuk membenahi semuanya. Karena ya mungkin ya kalian itu diberikan waktu untuk masing-masing dulu gitu ya. Kayak dia mungkin punya prioritas lain juga, atau kamu pun punya prioritas lain ya. Dia ngerasa aja gitu, ya aku apalah sekarang ya buat kamu, pasti prioritas lain itu ada di hidupmu. Aku jadi takut mengganggu kamu, aku jadi segan hubungi kamu, atau ya udah aku kasih ruang, aku ngasih waktu untuk kamu, untuk mencintai dirimu, merawat dirimu, membahagiakan dirimu. Soalnya kan selama ini kamu bahagiain aku aja, selama ini kamu hanya baik ke aku aja gitu. Kamu lupa sama dirimu sendiri. Ya ada yang udah mendalami semua itu, ya kayak ngerasa aja. Ya udah, mungkin semesta ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu membuat kita seperti ini. Ya supaya evaluasi diri, introspeksi diri ya. Aku udah sadari semua ini, kayak ya kamu nggak boleh lupa mencintai diri sendiri ya. Kamu nggak boleh lupakan dirimu. Jadi kamu harus fokus juga sama hidupmu. Kamu harus kejar kebahagiaanmu. Ya udah, aku ngasih ruang, ngasih waktu untuk semua itu. Ya tapi ada juga yang ngerasa ya dia harus membayar mahal perbuatannya gitu. Mungkin ada sih yang ngerasanya ya udah ini karma gitu. Aku harus ngerasain sakit kehilangan kamu. Aku harus ngerasain sakit tanpa kamu. Ya ada sih yang ngerasa itu karma ya. Ini semua karma buat dia. Gitu. Oke, terus kita lihat lagi ya. Nah, dia itu makin tertarik sama kamu. Jadi ada orang yang merasakan, entah dari intuisinya, entah perasaannya sendiri, penilaiannya sendiri, atau dia memandang kamu dari jauh. Jadi kayak ngerasa, lihat sekarang. Nah, lihat deh, kamu makin menarik aja gitu. Ya, kamu udah mencintai dirimu. Kamu sudah fokus ya sama dirimu. Ternyata tanpa aku, kamu lebih baik ya gitu. Ya sedih lah. Kayak gitu. Jadi kayak aku ada loh lihat kamu dari jauh ya. Kamu makin menarik sebenarnya. Aura kamu sebenarnya sekarang udah beda ya. Auramu beda aja sekarang. Kayak ya luar biasa gitu. Ya akhirnya kamu bisa hidup lebih baik, hidup lebih positif kayak sekarang. Iya, kayak gitu. Terus kagum gitu ya, salut sama kamu. Hebat juga ya kamu bangkit dari keterpurukanmu gitu. Oke? Dan aku ngerasa orang ini ngelihat untuk layak ya bersama kamu, dia harus jadi versi terbaiknya gitu. Ada sih yang akhirnya kayak ya udah berpikir jernih, berpikir bijaksana, berpikir dewasa bahwa ya udah ketika semesta memisahkan kita, ya aku harus perbaiki diri juga supaya aku layak sama kamu pada akhirnya gitu ya. Itu sih. Nah, dia berharap kesempatan sama kamu.
Iya, ada loh yang kayak ya udah tinggal tunggu aja tanggal mainnya ya. Ya tinggal tunggu waktunya. Iya nih, kayak ya kamu siap-siap aja sih. Memang aku yang akan menghampiri, aku yang akan mendatangi gitu. Cuma kan aku harus jadi versi terbaik ya untuk diri sendiri. Atau ya minimal eh membereskan urusan sama kamu suatu saat nanti. Atau ya kita berdamai dengan semua ini gitu ya. Jadi sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.